Assalamualaikum sahabat Quran. Insyaallah pada video kali ini kita kembali akan menjelaskan qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Tin mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waw huruf bibir. Kemudian kalau kita lihat waw berharokat fathah diikuti alif, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Karena kunci daripada mad tabi'i adalah setiap ada fathah diikuti alif, maka akan terjadi mad atau panjang. Tetapi karena dia bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kemudian alif yang seharusnya berfungsi sebagai tanda panjang atau alif layyinah ini merupakan hamzah wasol karena terjadi hukum bacaan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Kemudian ta ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena taknya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Waw huruf bibir, kembali lagi seperti di awal tadi, ada waw berharokat fathah diikuti alif, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka terjadi lagi takhallus bil hadfi dan alif yang seharusnya menjadi tanda panjang ini adalah hamzah wasol. Kemudian hukum bacaan alif lam idgham syamsiyah, alif dan lamnya tidak terbaca. Zai ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Karena zainya berharokat fathah diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi bacaan lin. Nah, perlu kita bedakan antara mad dengan bacaan lin. Kalau mad ada huruf yang berharokat kasroh diikuti ya sukun, maka itu akan terjadi mad. Tetapi ketika huruf tersebut berharokat fathah diikuti ya sukun, maka jatuhnya adalah bacaan lin. Ini juga merupakan sifat khusus daripada ya sukun ketika diawali oleh huruf yang berharokat fathah. Kemudian ta ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena taknya berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mad tabi'i yang panjangnya hanya dua harokat. Tetapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, kemudian karena nunnya disukun karena kita berhenti atau waqaf, maka jatuhnya di sini adalah mad arid lis-sukun. Jadi mad tabi'inya berubah menjadi mad arid lis-sukun. Yang panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat pertama. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat 2. Wa turi sinin. Waw huruf bibir, ta ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena to-nya berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ro ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat kasroh, maka hukum bacaannya tipis atau tarkik. Sin ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Karena sinnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi lagi hukum bacaan mad tabi'i, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari
rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Kembali lagi, karena nunnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi mad tobi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tetapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, dan nunnya hidup, tapi kita sukunkan karena kita berhenti atau wakaf, maka yang terjadi di sini adalah mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat 2. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qira'atut tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat 3. Wa hadzal baladil amin. Waw huruf bibir, hak tenggorokan bagian bawah. Karena haknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka hukum bacaannya mad tobi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Dal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena dalnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mad tobi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang sukun, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kemudian alif lam idhar qamariyah, terdapat juga hamzah wasol. Karena lamnya terbaca sukun, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ba huruf bibir, lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Dal ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Bertemu dengan alif lam idhar qamariyah, terdapat juga hamzah wasol, dan karena lamnya terbaca sukun, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Terdapat hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Mim huruf bibir, karena mimnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi mad tobi'i yang panjangnya hanya 2 harokat, tetapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, dan nunnya hidup tapi kita sukunkan karena kita berhenti atau wakaf, maka yang terjadi di sini adalah mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat 3. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qira'atut tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Qaf pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Dal ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya sukun dan berada di tengah kata, maka hukum bacaannya qalqalah sugro, bunyi pantulannya kecil. Kha tenggorokan bagian atas. Lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Qaf pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena qafnya sukun dan berada di tengah kata, maka hukum bacaannya qalqalah sugro, bunyi pantulannya kecil. Nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mad tobi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang sukun, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kemudian hukum bacaan alif lam idhar qamariyah, terdapat juga hamzah wasol. Dan karena lamnya terbaca sukun, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan huruf sin yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah,
maka terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki ausat, dibaca samar disertai dengung. Kemudian antara samar dengan dengungnya seimbang, makanya disebut dengan ikhfa hakiki ausat. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Kemudian karena sinnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi mat tabi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tetapi karena dia bertemu dengan hamzah berbentuk alif atau hamzah koto yang keluar dari tenggorokan bagian bawah di lain kalimat, maka yang terjadi di sini adalah mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh juga 4 harokat. Tetapi khusus kita di Indonesia yang memakai jalur asy-syatibi itu konsisten memakai 4 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ha tenggorokan bagian tengah, sin ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Ta ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, kof pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Kemudian karena kofnya sukun dan berada di tengah kata, maka hukum bacaannya qalqalah sugro, bunyi pantulannya kecil. Waw huruf bibir, karena wawnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi mat tabi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tetapi karena dia bertemu dengan huruf mim yang keluar dari bibir, dan mimnya hidup, tapi kita sukunkan karena kita berhenti atau wakof, maka yang terjadi di sini adalah mat arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat 4. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi. Qira'atut tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat 5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sa ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Mim huruf bibir, karena mimnya bertasydid, maka terjadi hukum bacaan gunnah asli, dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Ro ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Ada 2 huruf dal yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian dal yang kedua sukun dan berada di tengah kata, maka hukum bacaannya qalqalah sugro, bunyi pantulannya kecil. Nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ha tenggorokan bagian bawah, kemudian hamzah berbentuk alif atau hamzah koto yang juga keluar dari tenggorokan bagian bawah. Sin ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Sin ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Karena sinnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya di sini terjadi hukum bacaan mat tabi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tetapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, dan nunnya hidup tapi kita sukunkan karena kita berhenti atau wakof, maka yang terjadi di sini adalah mat arid lis sukun. Panjangnya
boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qiraatul tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat 5. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatul tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Diawali dengan hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mat tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kemudian hukum bacaan alif lam syubbiha bisyamsiyah. Terdapat juga hamzah wasol, kemudian lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Dzal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena dalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Terdapat hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Karena hamzah kotoknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mat badal, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Mim huruf bibir, nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya berharokat dhammah diikuti wawu sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian terdapat alif fariqoh atau alif zaidah, alif yang tidak pernah terbaca sama sekali. Dan kalau kita lihat, di sini terdapat wawu sukun bertemu dengan wawu yang seharusnya terjadi hukum bacaan idgham mutamatsilain. Tapi karena terjadi mat sebelumnya, maka idgham mutamatsilainnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil mat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kembali waw huruf bibir, ain tenggorokan bagian tengah, mim huruf bibir, lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mat tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kalau yang sebelumnya terjadi takhallus bil mat, ini terjadi takhallus bil hadfi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mengikuti kuliah tajwid atau sertifikasi Quran Nasional Metode Akbariyah. Insyaallah di sana kita bisa membahas secara tuntas. Kemudian terdapat lagi alif fariqoh atau alif zaidah, alif yang tidak pernah terbaca sama sekali. Kemudian hukum bacaan alif lam idgham syamsiyah, alif dan lamnya tidak terbaca. Kemudian terdapat juga hamzah wasol. Sod, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Karena sodoknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian tengah. Karena haknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi lagi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian bawah. Mim huruf bibir, karena mimnya sukun bertemu dengan hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, maka terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Bunyi mim sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Jim, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Karena jimnya sukun, maka terjadi hukum bacaan qalqalah sugro, bunyi pantulannya kecil. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang.
Kemudian karena roknya berharokat dhammah tain, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Karena roknya berharokat dhammah tain atau tanwin bertemu dengan huruf goin yang keluar dari tenggorokan bagian atas, maka terjadi hukum bacaan idhar halki. Bunyi tanwin atau bunyi n-nya dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian ghain yang berharokat fathah diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi bacaan lin. Ro ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang, karena roknya berharokat dhammah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Kemudian ada dua mim yang keluar dari bibir, karena mim yang kedua sukun bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, maka terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Bunyi mim sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian nun yang berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mat tobi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tetapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, dan nunnya hidup tapi kita sukunkan karena kita berhenti, maka yang terjadi di sini adalah mat arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat 6. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qira'atut tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kemudian mim juga huruf bibir, karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mat tobi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Dzal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ba huruf bibir, kembali kaf lagi, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Ba huruf bibir, kemudian ain, tenggorokan bagian tengah. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kembali ba lagi huruf bibir, bertemu dengan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Kemudian terdapat juga hamzah wasol. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi mat tobi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tetapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, dan nunnya hidup tapi kita sukunkan karena kita berhenti atau wakof, maka yang terjadi di sini adalah mat arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat, dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat 7. Alhamdulillah sahabat Quran, akhirnya kita sampai pada pembahasan qira'atut tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat 8. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Diawali dengan hamzah berbentuk alif atau hamzah koto yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi bacaan lin. Sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Bertemu dengan lam jalalah yang dibaca tebal atau tabkhim karena sinnya berharokat fathah. Kemudian terdapat juga alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Dan semua alif lam pasti disandingkan dengan hamzah wasol. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mat tobi'i.
panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ha, tenggorokan bagian bawah. Ba, huruf bibir. Kemudian hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ha, tenggorokan bagian tengah. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Mim, huruf bibir bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol dan karena lamnya terbaca sukun maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian tengah. Karena haknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mat tobi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Mim, huruf bibir. Karena mimnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya di sini terjadi mat tobi'i. Yang panjangnya hanya 2 harokat, tetapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah dan nunnya hidup tapi kita sukunkan karena kita berhenti atau waqaf, maka yang terjadi di sini adalah mat arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat 8. Alhamdulillah, akhirnya selesai lagi penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Tin mulai dari ayat pertama sampai ayat 8. Kembali lagi kami sampaikan kepada sahabat Quran yang ingin menguasai makharijul huruf, ilmu tajwid, bahkan sampai goribul Quran dan pembahasan sifat-sifat huruf, maka sahabat Quran bisa mengikuti sertifikasi Quran Nasional Metode Akbariyah, baik kelas online maupun kelas offline. Untuk kelas online, insya Allah hanya 5-10 kali pertemuan kita telah membahas secara keseluruhan materi-materi yang ada pada buku Metode Akbariyah. Kemudian, untuk kelas offline, insya Allah hanya 2 hari full pertemuan, kita juga telah membahas secara keseluruhan semua materi yang ada pada buku Metode Akbariyah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.